Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Midan Hakim. Saya dari kelas Biologi C semester 3. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana dari rumah dengan menjalankan segala protokol kesehatan. Praktikum yang akan dilakukan adalah mengenai filum mollusca. Perlu kita ketahui bahwasanya filum mollusca atau pengertian dari mollusca sendiri yaitu hewan avertebrata yang bercangkang, walaupun ada juga sebagian daripada hewan mollusca yang tidak bercangkang. Dan identiknya filum mollusca ini bertubuh lunak. Kemudian adapun tujuan dalam praktikum filum mollusca ini yang pertama itu untuk mengetahui dan memahami karakteristik daripada filum mollusca tersendiri. Yang kedua, untuk menempatkan spesies mollusca sesuai kedudukan taksonominya. Kemudian yang ketiga, untuk memahami dan menganalisis habitat mollusca serta peranannya di dalam kehidupan. Penasaran kan? Tunggu info selanjutnya. Bye bye. Keramik ini digunakan sebagai pengganti kaca untuk mengamati proses pergerakan daripada bekicot dan juga proses pembelahan cangkang bekicot, yang mana untuk mengetahui organisme yang ada di alat yang kedua yaitu ada alat tulis. Alat tulis ini digunakan untuk mencatat hasil pengamatan, sedangkan penggaris digunakan untuk mengukur bahan yang digunakan seperti bekicot, cumi, kerang, dan juga keong emas. Nah, di sini juga ada pulpen. Pulpen ini digunakan untuk menyentuh bekicot yang telah berjalan. Nanti kita sentuh tentakelnya dengan menggunakan pulpen. Bahan yang pertama yang digunakan yaitu cumi-cumi atau Loliga indica. Ini memiliki 8 lengan dan juga 2 tentakel. Ciri khususnya yaitu memiliki tinta yang digunakan untuk menyerang lawannya ketika bahan yang digunakan yang kedua yaitu ada bekicot atau Achatina pulica. Bekicot ini merupakan komponen utama yang sangat penting dalam praktikum mollusca kali ini, karena kali ini kita akan menjelaskan tentang pergerakan bekicot. Kemudian juga kita akan memecah cangkang bekicot dan mengetahui organisme apa saja yang ada pada cangkang tersebut. Bahan yang ketiga yang digunakan yaitu ada keong emas atau Polymachea canaliculaca. Dalam praktikum kali ini kita akan membandingkan bagaimana pergerakan bekicot dan keong emas. Bahan yang terakhir yang keempat digunakan yaitu kerang hijau atau Parena viridis. Dia termasuk ke dalam hewan mollusca karena memiliki tubuh yang lunak di bagian dalam cangkangnya. Adapun prosedur kerja yang harus dilakukan oleh seorang praktikan mengenai filum mollusca ini, yang pertama, praktikan menggambarkan contoh-contoh spesies mollusca dari masing-masing kelas. Yang kemudian, yang kedua itu diberi penamaan taksonominya. Yang ketiga, melakukan pengukuran terhadap filum mollusca. Kali ini saya menggunakan bekicot, kerang hijau, cumi-cumi, dan keong emas sebagai bahan yang akan dilakukan sebagai praktikan untuk melakukan praktikum mollusca. Kemudian yang selanjutnya khusus untuk
bekicot. Nah, khusus untuk bekicot ini nanti kita amati pergerakannya di atas kaca. Kemudian setelah bekicot, kemudian yang keenam, setelah bekicot itu bergerak, kita berikan rangsangan menggunakan lidi. Nah, penasaran kan bagaimana nanti reaksi sebekicot tersebut? Yang terakhir, kita pecahkan bekicot tersebut dan keluarkan bagian tubuh yang ada di dalamnya. Kemudian kita masukkan ke dalam aquades. Nah, di situ kita akan mengetahui mikroorganisme apa saja yang ada dalam bekicot tersebut. Berhubung kita praktikum di rumah, oleh sebab itu kita melakukan pengetahuan dan pemahaman literatur. Oke. Berikut adalah gambar anatomi dan morfologi bekicot. Bekicot sendiri memiliki kingdom Animalia, filumnya itu Mollusca, kelasnya dari Gastropoda, ordonya itu Siromatophora, familinya dari Acatinidae, genusnya Achatina dan spesiesnya Achatina pulica. Gambar yang kedua ada morfologi dan anatomi daripada keong mas. Filum daripada keong mas yaitu Mollusca, kelasnya yaitu Gastropoda, ordonya Mesogastropoda, familinya Ampullaridae, genusnya Pomacea dan spesiesnya Pomacea kanakalicukata. Kemudian gambar yang ketiga ada morfologi dan anatomi daripada cumi-cumi. Kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya juga Cephalopoda, ordonya Teutida, subordonya Nyopsina, familinya Loliganidae, genusnya Loligo, spesiesnya Loligo indica. Gambar yang keempat ada morfologi dan anatomi daripada kerang hijau. Kingdomnya sendiri itu Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Bivalvia, familinya Mytilidae, genusnya Perna, spesiesnya itu Pernapirides. Berikut ini yaitu proses-proses pengamatan daripada filum Mollusca. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu perbandingan gerak antara bekicot dan keong mas. Sebenarnya keduanya sama-sama tidak bergerak, hanya saja mengeluarkan tubuhnya, baik keong maupun bekicot. Namun dalam hal ini bekicot lebih dominan dalam mengeluarkan tubuhnya. Mereka tidak mengeluarkan tubuhnya karena habitat aslinya yaitu di perairan dan di tempat yang lembab. Sedangkan praktikan melakukan praktikum kali ini meletakkannya di daratan dan di tempat yang sangat gersang. Oleh karena itu mereka tidak bergerak. Sedangkan ketika malam hari, praktikan melakukan praktikum mengenai bekicot. Nampak pada malam hari bekicot sangat aktif bergerak. Hal ini disebabkan karena malam hari merupakan malam yang lembab sehabis hujan, sehingga bekicot aktif bergerak. Pada kali ini praktikan mencoba menoel tentakelnya menggunakan pulpen. Nampak pada gambar tersebut tentakelnya ngelucup ke dalam dan si bekicot ini berlindung ke dalam cangkangnya. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan atau ancaman dari manusia yang menggerakkan pulpen tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui dan memahami karakter daripada filum Mollusca. Yang kedua, praktikan dapat menempatkan spesies Mollusca sesuai kedudukan taksonominya. Yang ketiga, praktikan dapat memahami dan menganalisis habitat Mollusca serta peranannya dalam kehidupan. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.